syarah daripada kitab Safinatun Najah masuk kepada pasal yang menjelaskan tentang wajibnya mandi. Kita kemarin sudah bahas ada berapa perkara yang wajib mandi? 6. Terus 3 berkumpul pria dengan wanita. Yang 3 lagi khusus wanita. Maksudnya apa dulu? Kemarin sudah kita bahas ilajul hasyafah. Terbenamnya apa? Ujung kedua lagi. Yang pertama. Kemudian yang kedua khurujul mani, keluarnya mani. Kita masih membahas itu tentang keluarnya mani. Bahkan yang kemarin saya jelaskan nanti akan masuk pembahasannya, membedakan antara mani, wadi. Sekarang bagaimana penjelasan berkaitan dengan mani? Kemarin kan ada khunsa ya. Iya. Khunsa itu apa? Orang yang mempunyai dua kelamin. Kalau yang mempunyai dua kelamin baru keluar dari salah satunya, dia belum wajib mandi. Kalau sudah keluar dari dua-duanya, yang farj keluar, yang hasyafah belum keluar. Yang satu bentuknya mani, bisa jadi yang satu juga mani atau haid, maka dia baru bisa mandi. Ini untuk mandi pertama. Sekarang kita lanjutkan. Qala musannif nafa'anallahu bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain. Wa kharaja bi maniyyi nafsihi. Kharaja itu keluar atau tidak termasuk dengan perkara maninya seseorang. Jadi air maninya seseorang, maniyu ghairihi, itu dengan mani milik orang lain. Jadi apa maksudnya? Ka'an kharaja minal mar'ati maniyu, sebagaimana jika keluar ya dari wanita itu maniyur rajul, itu maninya lelaki. Ini dari perempuan keluar mani lelaki. Itu kan berarti mani bukan miliknya ya. Milik orang lain, itu maksudnya. Jadi ini perempuan tapi ada mani lelaki jenisnya. Fayusalu fi dzalika, maka diperinci berkaitan dengan permasalahan tersebut dengan penjelasan berikut ini. In wudi'at fi duburiha, jika perempuan digauli, paham kalau digauli ya? Berhubungan antara laki dengan perempuan. Jadi dia disetubuhi, digauli dari belakang duburiha. Wa kharaja minhul mani, kemudian keluar darinya mani. Kan kalau dari belakang nggak mungkin keluar mani perempuan, benar? Tidak. Iya. Itu dari belakang. Kemarin kita sudah bahas, mau masuk lewat depan, lewat belakang, tetap mandi wajib. Walaupun keluar atau tidak. Itu nanti ada konklusinya di belakang juga. Terus keluar daripadanya air mani. Ba'da kusliha, tapi keluarnya itu setelah dia mandi. Kan tadi habis diseluruhi dari belakang. Terus kemudian dia mandi hadas besar. Karena pokoknya kalau udah berhubungan lewat depan lewat belakang harus mandi hadas besar. Keluar mandinya dari belakang. Lam yajib 'alaiha i'adatuhu, maka tidak wajib baginya mengulangi mandi. Habis mandi tentunya keluar lagi mandi. Kan mandinya sebenarnya bukan mandi karena mandi lelaki. Makanya tadi bahasannya wa kharaja bi maniyyi nafsihi maniyu ghairi, tidak termasuk dalam perkara ini maninya sendiri dengan mani orang lain. Ya maksudnya tadi, ya orang lewat belakang pasti maninya sama
laki. Berarti kan bukan dia yang keluarin, bahwa namanya lewat dubur kan. Maka dia tidak perlu mengulangi mandi lagi. Jadi udah beres mandi Pak. Mandi hadas besar udah beres, udah andukan, keluar lagi. Gitu kan. Keluar maksudnya keluar mandi. Maka dia nggak perlu mengulang mandi. Au fi qubuliha wa kharaja minhu ba'da ma dzukira. Atau bisa terjadi juga lewat depan. Setelah dia mandi beres, ba'da ma dzukira maksudnya ya udah mandi beres itu, keluar darinya mandi. Fa in qadat syahwata. Jadi jika wanita tersebut telah menyalurkan syahwatnya pada saat halal waqi, pada saat berhubungan tadi, bersetubuh tadi, bi an kanat balighatan mukhtaratan mustayqizatan, dengan semisal keadaannya itu dia perempuan itu udah balik, mukhtaratan dengan kemauan sendiri. Ikhtiar itu kan artinya dia bisa memilih. Ya, kalau kita beli sepatu lebaran itu ada yang masih bocah biasanya dipilihin sama orang tua. Maka dia ghairu mukhtar, dia nggak bisa memilih, harus dipilihin. Nah kalau ini mukhtar dia bisa, artinya dengan kemauan sendiri. Mustaqilatan, terus dia sadar, ini nggak tidur, nggak lagi mabuk, pokoknya dia sadar dalam keadaan terjaga atau sadar. Wajib 'alaiha adatul ghusl, maka wajib atas wanita tadi untuk mengulangi mandi. Karena apa? Keluarnya dari depan. Kalau dari depan, punya siapa lagi? Gitu kan? Li'anna dhahira, karena sesungguhnya yang nampak, annahu maniyuhuma ma'an li'khtilafihima, sesungguhnya air mani kedua antara laki-laki dengan perempuan yang tadi keluar dari depan itu bersama li'khtilafihima, karena bercampurnya dua air mani tersebut. Wa uqimat dhannu guna, dan diposisikan dengan prasangka berkaitan dengan ini, guna dalam masalah ini, ya, di urusan ini, maqamal yakin, dan maqamal yakin, pada kedudukan yang yakin. Ini sangat tadi di belakang itu bisa dipisahkan, pasti bukan punya dia. Saat dari depan, terus wanitanya balik, kemudian dia dengan kemauan sendiri untuk melakukan tadi bersetubuhnya. Ini fikih ya, yang dibayangkan tadi. Mustahizatan, kemudian dia dalam keadaan terjaga, sadar. Maka itu keyakinan memposisikan perkiraan zon di dalam kedudukan ini, maka adalah maqamal yakin, dengan keyakinan. Kalau dari belakang udah jelas, kalau dari depan maka kedua-duanya, apalagi perempuannya tadi dengan kondisi seperti itu, maka dipastikan itu adalah milik dia. Ini udah mandi keluar lagi, gitu. Ini kan masalahnya gitu. Nanti ada yang pernah ngerasain kayak gitu, udah mandi keluar lagi. Ini kalau bapak-bapak mah enggak. Ini kan ini ceritanya ibu-ibu nih. Maka dengan posisi tersebut, maka diyakini dengan keyakinan yang mantap bahwa itu adalah kama fitnau, sebagaimana dalam keadaan tidur. Tidur gitu juga, dan lagi tidur keluar lagi, berarti siapa kan gitu.
taqdi syahwataha, jika dia tidak dapat disalurkan syahwat perempuan tersebut, bi an lam yakun laha syahwatan, atau seumpama dia tidak memiliki syahwat aslan sama sekali, kasobirotin, seperti anak kecil perempuan yang kecil, awalnya syahwat berwalad taqiyah, atau perempuan tersebut punya syahwat tetapi dia tidak menyalurkannya, jadi ibaratnya tidak sedang birahi dan sebagainya. Karena imatin wa muhrohatin, seperti orang tidur. Kan kalau orang tidur nggak punya daya apa-apa, nggak mikirnya enggak. Wa muhrohatin, atau yang terpaksa, jadi dia nggak punya keinginan apa-apa tapi kondisinya dipaksa mungkin sama orang lain dan sebagainya. Lam yajib 'alaiha i'adatuhu, maka saat keluar lagi mandi tersebut setelah dia mandi, maka tidak wajib mengulangi mandi. Ini sebenarnya bahasanya tentang mengulangi mandi, Pak. Setelah mandi keluar mandi. Sampai seperti itu Pak bahasan ulama ini. Pertama saya Imam Nawawi yang datang mensyarah kitab Sabilatul walaysa min dzalikal majnun, bukan termasuk di dalam perkara tersebut dengan urusan orang gila, tidak termasuk orang gila. Liimkani an taqdiya syahwataha, karena ada kemungkinan ya yang dia syahwatnya disalurkan. Walistadkhala maniyahu ba'da ghuslihi, dan jikalau ada orang memasukkan maninya di luar, dimasukkan, ada aja Pak pikirannya begitu. Ulama pokoknya ini jadi masalah nih, kali-kali besok ada kejadian kayak gitu. Dimasukkan maninya ba'da ghusli, setelah dia selesai mandi. Kan kalau tadi ujuk-ujuk setelah mandi keluar sendiri. Kalau ini setelah mandi dimasukkan. Istadkhala maniyahu ba'da ghusli, setelah mandi dimasukkan. Summa kharaja minhu, kemudian air mandi tersebut keluar. Lam yajib alaihi al-ghuslu bi khuruji, maka belum wajib atasnya untuk mandi besar, karena keluarnya mandi tersebut sani marrah, yang kedua kali. Kalau kamu udah keluar dimasukkan tuh, keluar lagi, berarti keluarnya kedua, dan dimasukin keluar lagi. Nah ini bisa nggak terjadi zaman sekarang? Bisa Pak. Itu kayak tahu gitu ya. Iya Bang Bidin. Banyak soal ini. Coba udah keluar, dimasukin lagi, terus keluar. Itu bisa jadi proses bayi tabung. Ini ulama udah bahas beberapa ratus tahun yang lalu. Allah masalah. Wa'alam, dan ketahuilah. Nah ini ringkasan-ringkasannya Pak, yang sudah kita bahas sebelumnya, pokok-pokok berkaitan dengan mandi dan yang wajib mandi karena berhubungan wa'alam anna khurujal mani mujibun lil ghusl, ketahuilah sesungguhnya keluarnya air mani itu mewajibkan mandi besar. Ya, itu kunci yang pertama. Apa Pak? Keluarnya mani mewajibkan mandi besar. Sawa'un kana bidukhuli hasyafatin amla, apakah karena masuknya untuk kemaluan laki-laki atau tidak? Berarti apa? Karena watak bersetubuh atau selain bersetubuh, kan macam-macam selain bersetubuh. Ada yang sekarang kita kenal dengan onani. Bisa jadi gara-gara nonton film kebayang-bayang yang gak jelas
kuncinya itu. Masuknya kemaluan secara keseluruhan ujungnya doang, asyafa itu ujungnya. Mujibun lahu itu mewajibkan mandi besar. Sawa'un hasala maniyun apakah nanti menyebabkan keluar mani atau tidak? Nah, kuncinya itu. Kalau yang tadi keluar mani, wajib mandi. Apakah gara-gara hasafa masuk atau berhubungan badan atau tidak? Sekarang yang kedua, wajib mandi karena masuknya ujung hasafa. Ya, apakah menyebabkan keluar mani atau tidak? Ya, itu kan udah paham nih. Ini harus paham ini. Kalau kita besok-besok habis ini kita keluar mani, kalau mandi subuhnya sholatnya nggak sah. Sawa'un hasala mani apakah keluar mani atau tidak? Itu kuncinya, yang penting masuk itu Pak. Fa bainahuma, di antara dua tadi ya pokok tersebut, umum wa khususun, terdapat permasalahan yang umum dan permasalahan yang khusus. Min wajihin, dalam satu bentuk. Jadi ada dua tadi kan, yang pertama gara-gara keluar mandi wajib mandi, yang kedua wajib mandi gara-gara masuk hasafa. Ada dua masalah, yang umum dengan yang khusus. Yang satu kan keluar apa enggak, yang satu belum keluar, tapi yang satu masuk hasafanya. Itu saling mengikat ini. Sekarang wala yajibul ghuslu bi ihtilamin illa in anzal. Nah, ini ada yang ketiga, mimpi basah. Wala yajibul ghuslu, tidak wajib mandi besar bil ihtilami, dengan mimpi basah, illa in anzal, kecuali keluar. Mimpi bayangkan, wah lagi ketemu bidadari muda, gimana ceritanya, nggak keluar, ya. Padahal mimpinya mah udah kemarin di mana gitu, nggak keluar. Selama tidak keluar maka tidak wajib mandi. Tidak keluar mandi. Periksa bangun tidur, basah apa enggak? Kalau nggak basah nggak wajib mandi. Walaupun mimpinya udah mana tahu. Pak Ade yang paham itu. Suma'lam, kemudian ketahuilah. Nah ini Pak, berkaitan membedakan mani dengan mani. Ciri khas mani itu seperti apa? Suma'lam, kemudian ketahuilah, anna lil mani salasah wasil. Sesungguhnya mani ini mempunyai 3 ciri yang khusus. Yatamayyazu biha, yang membedakan dengannya, dengan khususan yang tadi itu, yang 3 khususan itu, anil madhi, dari air madhi dan air wadi. Jadi 3 khususan ini membedakan dia dengan madhi dengan wadi. Ahadua, yang pertama khususan dari khususan yang 3 tadi, lahu raihatun, dia memiliki bau yang khas. Kalau raihatil ajin, seperti baunya adonan. Jadi ibu kalau bikin adonan roti ya, itu adonannya itu baunya begitu. Peratus apa? Tahu deh. Awin tol'i, madama awin tol'i, atau seperti apa ya? Inian pohon kurma sih, cuma saya juga nggak begitu ini, tapi biasanya
bau amis-amis gitu. Tapi udah nggak seperti bau yang pertama. Yang pertama kalau masih basah. Nah gitu Pak. Asani, yang pertama baunya. Sekarang yang kedua, at-tadafuq. Keluarnya dia itu memancar. Ya, keluarnya mancur. Ada tekan, kayak selang keluar, ya, selang di mencet tuh mancur gitu. Jadi dia ada pancur, muncrat, ada puncratan. Saat dia keluar itu ada puncratan. Ayat tadafuq atau sama artinya. Allah Ta'ala khuliqa ayat insan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, diciptakan manusia min ma'in dafiq, dari air yang terpancar. Maka cirinya air mani itu mancor. Itu surah At-Talaq ayat 6. Ayat madfuqin atau terpancar keras. Jadi dia ada tenaganya Pak, mancrotnya itu. Masbubin fir rahim. Jadi dia terdorong sehingga masuk ke dalam rahim. Jadi kalau nggak ada dorongan sih, kalau yang ngelatih adan-adan gitu, terus nggak ada ininya, dia nggak kedorong, jadi nggak nyampe ke rahim. Makanya harus semangat. Jadi sampai situ aja ya. Nah, satu lagi asalis itu gambarannya. Yang kedua ada tekan puncak. Yang pertama bau. Asalis yang ketiga at-talazzuzu bi khuluji. Keluarnya itu ada rasa kening. Biasanya kalau habis keluar mandi itu nikmat, lemes. Itu ciri khasnya. Jadi ada kenikmatan itu.